Halo teman-teman, masih di seri playlist mengenai REST API. Kali ini kita masuk ke topik yang cukup penting yang menjadi bagian dari REST API, yaitu tentang JSON atau JavaScript Object Notation. Apa itu JSON? JSON ini adalah sebuah format pertukaran data yang sangat ringan. Lalu dia berisi pasangan antara key dan value seperti array asosiatif pada PHP atau objek pada JavaScript. Nah, sintaknya juga mudah dibaca. Jadi sintaknya sangat sederhana dan jelas untuk dibaca dibandingkan dengan format pertukaran data yang lainnya, yaitu XML. Jadi sebelum JSON, format pertukaran data yang paling populer di kala itu adalah XML. Terus JSON juga dapat digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Nah, itulah kenapa alasannya JSON ini cocok digunakan untuk pembuatan API. Karena dia tidak peduli nanti bahasanya pakai apa, pemrogramannya pakai apa, dia tetap bisa membaca dan mengkonsumsi JSON-nya. Dan bahasa pemrogramannya yang disupport ini punya banyak cara dan punya cara tersendiri untuk berinteraksi dengan JSON-nya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba mempraktekkan untuk bahasa pemrogramannya pakai PHP dan JavaScript. Jadi gimana caranya kita bisa bekerja dengan JSON dengan PHP dan kita juga bisa bekerja dengan JSON pakai JavaScript. Lalu selanjutnya JSON ini dibuat berdasarkan format objek pada JavaScript. Nah, itulah mengapa saya sarankan teman-teman untuk memahami dulu apa itu objek di JavaScript, ya karena bentuknya sangat mirip. Kemudian jika ingin membuat file JSON, kalian buat file saja dengan extension .json. Jadi buat file baru, kita beri nama, lalu formatnya .json. Nah, format JSON ini dibuat dan diusulkan oleh seorang jagoan JavaScript namanya Douglas Crockford. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan JSON, kita review lagi mengenai objek khususnya pada JavaScript karena JSON ini diambil dari format objek pada JavaScript. Coba teman-teman ingat-ingat lagi definisi dari objek, di mana objek pada JavaScript adalah kumpulan properti dan properti itu ditulis dalam bentuk pasangan key dan value. Jadi sama dengan JSON, bentuknya key dan value. Nah, kita akan lihat contoh pembuatan sebuah objek yang sangat sederhana dengan menggunakan konsep objek literal, di mana kita membuat objeknya itu langsung menuliskan pasangan key dan value-nya. Karena kalau kalian tahu untuk membuat objek itu ada banyak caranya, jadi silakan teman-teman ikuti seri playlist tentang JavaScript object. Nah, di sini saya akan perlihatkan pembuatan objek seperti apa. Nah, ini contohnya. Jadi kita buat variabel dengan nama orang. Untuk membuat variabel kita bisa pakai const, let atau var, itu boleh. Lalu kita isi dengan kurung kurawal pembuka dan penutup. Nah, ini adalah cara membuat objek menggunakan konsep literal, yaitu langsung mengisi pasangan key dan value-nya. Jadi kita akan simpan key value di dalam kurung kurawalnya. Dan itu semua kita sebut sebagai properti. Jadi nama, umur, alamat itu properti. Properti dari objek orangnya. Nah, selain menggunakan properti, kita juga bisa membuat sebuah fungsi atau istilahnya adalah method. Jadi key-nya adalah sapa, lalu value-nya bentuknya function seperti ini. Lalu di fungsi itu dia melakukan sesuatu, yaitu menampilkan nama dari objeknya. Nah, sedangkan di JSON itu kita bisa buat properti sama seperti objek di dalam JavaScript. Lalu value-nya pun bermacam-macam, bisa tulisan, bisa juga angka, bisa juga boolean. Tapi di JSON itu tidak punya metode. Jadi hanya properti saja kalau kita buatnya menggunakan JSON. Artinya kita tidak boleh buat JSON yang isinya ada functionnya. Itu saja bedanya. Jadi kalau kita buat data orang yang tadinya objek, kalau kita buatnya pakai JSON, jadinya ya seperti ini. Kurung kurawal,
Lalu kita masukkan tuh pasangan key dan value. Jadi kalau ini objek yang ada di dalam JavaScript, kalau ini adalah JSON. Bedanya JSON isi value-nya itu tidak ada function. Jadi cukup kurung kurawal, buka tutup, lalu tulis tuh pasangan key value-nya. Tapi kalau key di dalam objek itu tidak perlu tanda kutip seperti ini ya. Tuh nama titik 2 baru namanya. Nah, sedangkan di JSON harus dibungkus menggunakan kutip 2. Kalau nggak dibungkus kutip 2 dia akan error. Lalu buat value-nya gimana? Ya value-nya itu tergantung tipe datanya apa dulu. Kalau string ya wajib pakai kutip. Tapi kalau angka, bilangan bulat seperti ini atau pecahan itu tidak perlu tanda kutip.